Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utinika Ramesya dengan NIM F0271241010 dari Program Studi Diploma 3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Teman-teman, kembali lagi bersama saya yang kali ini juga akan menceritakan kembali cerita rakyat kepada kalian yang kali ini yang berjudul Legenda Pohon Enau. Masih sama teman-teman, masih menggunakan buku yang ini ceritanya. Baik. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, marilah kita mulai ceritanya. Oke, teman-teman, orang-orang mengenal pohon enau atau pohon aren ini sebagai pohon yang memiliki bagiannya ini kebanyakan bisa digunakan untuk kegunaan manusia ya teman-teman, yang sangat bermanfaat, yang dapat dimanfaatkan dari pohonnya ini. Contohnya saja adalah batang daunnya yang bisa dijadikan sapu lidi, buahnya yang sangat manis ini bisa dikelola dan juga dijadikan manisan dan kolak, serta air dari buahnya ini yang bisa dijadikan gula aren, gula merah. Nah, masyarakat Bengkulu sendiri meyakini bahwa pohon tersebut merupakan perwujudan dari seorang gadis yang sangat cantik dan baik hatinya. Nama gadis tersebut adalah Putri Sedaro Putih. Putri Sedaro Putih ini merupakan suku Rejang. Dia tinggal bersama keenam kakak laki-lakinya karena kedua orang tua mereka telah tiada saat Putri Sedaro Putih ini lahir. Jadi Putri Sedaro Putih ini merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Dia memiliki 6 orang kakak laki-laki. Putri Sedaro Putih sendiri sangat disayangi oleh keenam saudaranya, bukan hanya karena dia satu-satunya perempuan di keluarga mereka, namun dia juga merupakan gadis yang sangat baik hatinya. Dia suka menolong orang-orang sekitarnya, dia penuh kasih sayang dan juga perhatian. Jadi dia ini sangat suka menolong penduduk-penduduk di desanya. Hingga akhirnya waktu terus berlalu dan Putri Sedaro Putih ini beranjak dewasa. Namun bukan seperti kebanyakan orang lainnya yang beranjak dewasa dia hidupnya sehat, tapi ternyata perlahan-lahan kesehatan Putri Sedaro Putih ini menurun hingga akhirnya dia hanya bisa berbaring lemah di atas kasurnya. Mengetahui keadaannya yang seperti itu, Putri Sedaro Putih pun berbicara kepada keenam kakaknya bahwa usianya ini mungkin tidak akan lama lagi. Dia juga meminta maaf kepada keenam kakaknya karena tidak bisa lagi menolong mereka untuk menjaga rumah dan juga menjaga ladang mereka. Mendengar perkataan sang bungsu tersebut pun sang sulung tidak terima. Dia sangat menyayangi sang bungsu hingga akhirnya dia berkata kepada sang bungsu untuk jangan mengatakan hal yang tidak-tidak seperti itu. Sang bungsu akan sembuh dan mereka akan kembali lagi bermain di ladang. Mendengar perkataan kakaknya, sang sulung tersebut, sang bungsu pun hanya bisa mengangguk lemah dan mengiyakan perkataan sang kakaknya. Namun apa daya teman-teman sekalian, takdir berkata lain. Sang bungsu pun memang ditakdirkan untuk meninggalkan dunia ini. Ya, akhirnya dia wafat karena sakitnya yang parah tadi. Tentunya kematian sang bungsu ini menjadi pukulan telak bagi keenam kakaknya yang begitu menyayanginya, sehingga akhirnya keenam kakaknya pun setuju untuk menguburi sang Putri Sedaro Putih ini di belakang halaman mereka agar terasa masih dekat dengan sang bungsu.
Keenam kakaknya pun ini menanami pohon kayu kapung agar makam sang bungsu ini teduh oleh cahaya matahari, istilahnya terlindungi oleh cahaya matahari. Tak berselang lama dari kematian sang bungsu tersebut, di makamnya, di atas makamnya itu perlahan-lahan muncul sebuah pohon yang mirip dengan pohon kelapa. Ya, yang inilah pohon inilah yang disebut sebagai pohon enau. Nah, seiring dengan berjalannya tahun pun pohon tersebut tumbuh semakin besar dan kakak-kakaknya juga menyebut pohon tersebut sebagai pohon Putri Sedaru Putih, pohon Sedaru Putih karena itu mengingatkan mereka kepada adiknya dan tumbuh di bawah makam adiknya. Setelah 5 tahun pohon itu tumbuh, akhirnya pohon tersebut pun berbunga dan berbuah. Hingga akhirnya pada suatu sore, salah satu saudara Putri Sedaru Putih ini, salah satu kakaknya ini, sedang beristirahat sejenak di bawah pohon tersebut, di halaman pekarangan rumah, di bawah pohon tersebut, untuk menikmati hembusan angin yang lewat di sore hari tersebut. Angin yang berhembus itu pun perlahan mulai bergoyang dan membuat batang pohon apung yang mereka tanam itu bergoyang, membentur dahan pohon Sedaru Putih, hingga akhirnya batang pohon tersebut pun tergores dan mengeluarkan getah yang berwarna kuning. Getah tersebut akhirnya berkumpul dan menetes ke arah batang pohon Sedaru Putih. Nah, tiba-tiba datanglah seekor tupai yang dengan senang hatinya mulai memakan getah tersebut dengan semangat. Sang kakak yang duduk dekat dengan pohon tersebut dan perlahan pun mulai mengusir tupai tersebut. Ketika sudah diusir, salah satu kakaknya ini penasaran kenapa bisa tupai tersebut tertarik dengan rasa getahnya. Kenapa tupai tersebut memakan getah yang lengket gitu. Hingga penasarannya pun mengambil alih dan dia pun mengambil sedikit getah yang keluar dari batang pohon Sedaru Putih. Dia icip dan ternyata wah, rasanya manis. Jadi akhirnya dia pun berlari untuk mengambil tempat untuk mewadahi getah yang turun tersebut. Hingga akhirnya kejadian tersebut menjadi kebiasaan dan para keenam kakaknya itu pun mulai mengetuk-ngetuk dan membelah kecil batang pohon Sedaru Putih untuk mengambil getah manis tersebut. Nah, itulah yang disebut gula aren ya teman-teman. Nah, setelah ditampung yang terkumpul cukup banyak, salah seorang kakak Nah, setelah tadi ditampung begitu banyak ya getahnya, mereka pun memasak dan akhirnya getah tersebut berubah warna dan ketika dimakan itu manis teman-teman sekalian. Nah, inilah yang mungkin orang-orang di sana menyebutnya sebagai gula aren. Tamat. Tentunya seperti sebelum-sebelumnya dicerita, kali ini pun tentu memiliki pesan moral teman-teman sekalian. Pesannya itu adalah kebaikan hati seseorang yang dilakukan dengan tulus tentu akan dirasakan dan kebaikan seseorang yang dilakukan dengan tulus
akan dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Itulah tadi pesan moral dari cerita ini. Seperti biasa teman-teman, di akhir video saya akan menampilkan 3 pertanyaannya yang akan saya berikan. 3 pertanyaan tersebut adalah jeng. Nah, silahkan teman-teman sekalian untuk menjawab pertanyaan tersebut di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.